Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khitan, pelajaran fikih kelas 4 semester 1 Min 4 Sukoharjo. Peta konsep. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang khitan, yakni pengertian dan sejarah khitan, hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan, kemudian manfaat melaksanakan khitan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fitratu khamsun au khamsun mil fitrah khitanu wal istihdadu wa tatful ibti wa taqlimul adfari wa qasus saribi, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntunan fitrah ada 5 atau 5 dari tuntunan fitrah, yakni khitan, mencukur bulu, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pengertian khitan. Yang pertama, menurut bahasa, yakni memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin tersebut. Yang kedua, bagi anak laki-laki, yakni memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan sehingga terbuka. Yang ketiga, bagi anak perempuan, dilakukan dengan cara memotong bagian dari kulit yang ada di ujung kemaluan, sehingga khitan perlu dilakukan untuk menghindari najis yang tertinggal ketika buang air kecil. Dengan khitan, kotoran yang tertinggal akan mudah dibersihkan. Menurut Imam Al-Mawardi, seorang ulama, memberikan pengertian tentang khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi khasyafah, kepala kemaluan, sehingga seluruh khasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Adapun khitan bagi anak perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Di Indonesia, khitan atau sirkumisisi sudah dapat dilakukan sehari atau 2 hari setelah anak dilahirkan. Namun, di Indonesia umumnya proses khitan dilakukan saat anak laki-laki menduduki sekolah dasar. Sehingga dapat disimpulkan, khitan adalah pemotongan kulit bagian ujung dari kemaluan anak laki-laki atau perempuan, agar setiap buang air kecil tidak tersisa di ujung kelamin tersebut. Dengan dipotong ujung kemaluan, diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel najis atau kotoran di ujung alat kemaluan. Sejarah khitan. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Khitan disyariatkan sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhitan. Saat itu usia beliau 80 tahun. Setelah berkhitan untuk dirinya sendiri, disusul Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah berkhitan pada usia 13 tahun. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berikut ini. Rasulullah bersabda, yang artinya Ibrahim berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berkhitan dengan kapak. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah nomor 5814. Khitan merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, khitan merupakan syariat, hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia.
Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123 yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Bagi kaum laki-laki yang beragama Islam di Indonesia, khitan menjadi tradisi sejak agama Islam datang di negara kita. Hukum melaksanakan khitan menurut kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib yang dilakukan sebelum balik, sedangkan bagi perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan. Di Indonesia, khitan dilaksanakan ketika usia sekolah dasar. Nah, berikut manfaat melaksanakan khitan. Melalui khitan, seorang anak sejak usia dini diajarkan mengenal pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan badan, terutama alat kelaminnya. Bagi laki-laki, khitan berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembersihan fisik sebagai salah satu syarat sahnya ibadah, khususnya berkaitan dengan kotoran dan air kencing. Menurut para ahli kedokteran, khitan bermanfaat bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, bakteri, dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur tersebut. Berikut merupakan potongan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Hikmah berkhitan. Yang pertama, mengikuti sunnah atau ajaran para nabi. Yang kedua, menjadi pembeda antara orang muslim dengan kafir. Yang ketiga, bermanfaat untuk menjaga diri dari najis. Yang keempat, dapat membantu kelancaran buang air kecil. Manfaat khitan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, mencegah terjadinya penyakit kelamin. Yang kedua, mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Dan yang ketiga, mengurangi resiko kanker serviks. Sekian materi dari Bu Fitri. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.